Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4322 sampai bab 4323. Oke, kita langsung aja. Bab 4322. An Chong Kyu sangat tidak puas dengan istana Wanlong. Alasan untuk ini adalah karena istana Wanlong telah melakukan sesuatu pada keluarga Ye sebelumnya, dan juga telah berbicara untuk menghancurkan saudara iparnya Ye Changming menjadi abu. An Chong Kyu berbeda dengan saudara keduanya An Kai Feng. Di mata An Kai Feng, dia hanya mengenali adiknya An Cheng Ki dan keponakannya Ye Chen. Ini terutama karena An Kai Feng lebih muda. Ketika saudara perempuannya An Cheng Ki menikah dengan Ye Changying, dia masih kuliah dan memiliki sedikit kontak dengan Ye Changying. Tapi An Chong Kyu berbeda. Dia hanya berbeda 2 tahun dari saudara perempuannya, An Cheng Ki. Jadi dia memiliki banyak kontak dengan Ye Changying, dan dalam hatinya dia masih memiliki pengakuan tertentu terhadap Ye Changying, saudara iparnya. Justru karena inilah dia mendengar bahwa ketika istana Wanlong membawa peti mati ke keluarga Ye, dia telah menyebutkannya ini kepada An Kai Feng, berharap An Kai Feng dapat menekan istana Wanlong atas nama keluarga An sehingga mereka tidak mempermalukan keluarga Ye. Tapi An Kai Feng tidak setuju. Alasan mengapa dia tidak setuju sangat sederhana, itu karena dia tidak menganggap serius keluarga Ye. Dahulu kala, Ye Zhangquan, lelaki tua dari keluarga Ye, berinisiatif untuk mendekati An Kai Feng di kamar dagang elit, tetapi An Kai Feng memberitahunya dengan jelas pada saat itu bahwa keluarga Ye hanya mengenali Ye Chen dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Karena Ye Chen tidak dapat menemukannya, dia tentu saja tidak punya alasan untuk membantu keluarga Ye. Namun, kejadian ini juga membuat An Kai Feng takut untuk sementara waktu. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa Wan Po-jun akan pergi ke Gunung Yeling untuk menghancurkan sisa-sisa saudara perempuan dan iparnya menjadi abu. Untungnya, keluarga Ye mengambil inisiatif untuk mengambil setengah dari properti keluarga untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, An Kai Feng tidak bisa memaafkan dirinya sendiri jika jenazah saudara perempuannya dihancurkan. Pada saat itu juga, An Kai Feng merasa sedikit lebih longgar di hatinya terhadap keluarga Ye, dan dia juga menyatakan sikapnya kepada An Chong Kyu. Jika waktunya tepat di masa depan, dia pasti akan memberi bantuan kepada keluarga Ye. Dan sekarang, ketika An Chong Kyu mendengar bahwa istana Wanlong akan datang lagi, dia tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Jadi, dia berkata kepada Li Yalin, "Jika istana Wanlong benar-benar berada di belakang layar, Anda tidak dapat membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Jika ada polisi New York tidak dapat menangani mereka, cepatlah ke CIA dan temukan keamanan dalam negeri. Jika Anda bisa melewati Departemen Keamanan Negara, akan lebih baik membiarkan istana Wanlong menderita kerugian besar." Li Yalin berkata dengan serius, "Saya juga berencana untuk melakukannya, tetapi masih belum ada peluang bagus. Bagaimanapun, anggota istana Wanlong yang saya kenal sekarang yang telah tiba di New York hanya Sulori saja, dan informasi dan bukti yang mereka miliki sangat tidak memadai." Berbicara tentang ini, Li Yalin berkata lagi, "Selain itu, ada satu hal yang masih tidak ingin saya mengerti." An Chong Kyu bertanya, "Ada apa?" Li Yalin berkata, "Seperti yang Anda katakan tadi, masuk akal bagi istana Wanlong untuk membantu Tuan Fei merebut kekuasaan dan menghasilkan banyak uang. Tetapi mereka tidak punya alasan untuk menculik Fei Haoyang, kecuali orang lain menculik Fei Haoyang." An Chong Kyu menghela napas. Ini memang masalah. Rasanya seperti memecahkan persamaan yang rumit. Tidak peduli ke arah mana itu dipotong, itu tidak benar, seolah-olah berapa kondisi yang diperlukan hilang. Li Yalin mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Oh, apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang bintang bernama Gu Kyogi?" Kita lanjut lagi ke bab 4323. "Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia?" Li Yalin menampar bibinya dan berkata dengan serius, "Tidak ada bukti bahwa ini terkait dengannya, tetapi saya selalu merasa ini terkait." An Chong Kyu tidak mengatakan bahwa Gu Kyogi mengantar obat kepada ayahnya malam ini dan menyelamatkan hidupnya, tetapi bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Li Yalin berkata, "Menurutku, gadis ini tidak sederhana." Setelah berbicara, dia menambahkan, Lihat dari paparan Fei Haoyang. Makan malam amal yang diadakan pada malam kepergiannya jelas disiapkan untuk Gu Kyogi.
dan pasti ingin mengikat Gu Kyogi, digunakan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Tetapi Gu Kyogi yang datang dari jauh tidak jatuh, tetapi Fei Hao yang penanggung jawab jatuh sendiri. Qin Long masih tidak membanjiri ular, apalagi Fei Hao yang. Naga berkepala bumi hanya katakan betapa berbakatnya gadis ini. Ketika An Chong Kyu mendengar ini, ekspresinya sedikit membeku. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Li Tua, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan Gu Kyogi dengan keluarga kita?" Lia Lin bertanya dengan heran, "Apa? Anda mengenalnya?" "Saya telah menyelidiki detailnya. Satu-satunya putri keluarga Gu di Yanjing. Keluarga Gu benar-benar ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga ipar saudara perempuan Anda. Tetapi kekuatannya tampaknya lebih buruk daripada keluarga ipar saudara perempuanmu. Masuk akal jika di mata keluarga Anmu itu seharusnya tidak cukup, kan?" An Chong Kyu berkata dengan serius, "Gu Kyogi adalah tunangan keponakanku." Lia Lin bertanya dengan kaget, "Benarkah keponakanmu menemukannya?" "Tidak." An Chong Kyu berkata, "Pernikahan antara Gu Kyogi dan keponakan saya diputuskan oleh saudara perempuan saya ketika mereka masih 2 anak." "Oh sayang," Lia Lin bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, "Tapi aku belum pernah mendengarmu mengatakan ini sebelumnya." An Chong Kyu berkata dengan serius, "Saya baru tahu malam ini bahwa ayah saya sakit krisis dan jantungnya berhenti berdetak. Kebetulan Nona Gu datang berkunjung dan memberi saya pil penyelamat darah yang membawa ayah saya kembali dari ambang kematian." Omong-omong, lelaki tua itu diberkati dengan kekayaan besar. Lia Lin tertegun sejenak di ujung telepon, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada mengutuk, "Aku brengsek, malam ini benar-benar buruk. Kenapa semua hal aneh terjadi malam ini? Hal-hal tentang keluarga Fei hanya itu. Belum lagi, orang tuamu sakit krisis. Gu Kyogi ini terbang dari pantai timur ke pantai barat untuk mengantar obat sejauh ribuan mil. Apakah dia seorang nabi, ataukah dia mendapatkan rumor sebelumnya?" Ini, An Chong Kyu mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya ini tidak terjadi. Dia kebetulan berada di sini untuk berkunjung. Saya tidak memberitahu Anda. Dia adalah tunangan keponakan saya. Dia memberitahu saya, dia adalah tunangan keponakan saya. Kali ini dia datang ke Amerika Serikat untuk tur. Jadi dia meluangkan waktu untuk mengunjungi rumah saya dan kebetulan ingin bertemu ayah saya yang sedang sakit. Jadi dia hanya..." Ketika An Chong Kyu mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya sangat bingung. Meskipun Lia Lin tidak bisa melihat ekspresinya, dia bisa menebak. Dan dia bertanya, "Apakah kamu juga berpikir bahwa ketika Gu Kyogi tidak tahu apa-apa, dia masih bisa bermalam di saat lelaki tua itu dalam kondisi kritis? Terbang dari pantai timur Amerika Serikat ke pantai barat Amerika Serikat untuk berkunjung. Apakah itu benar-benar omong kosong?" An Chong Kyu bergumam, "Mendengarkanmu memang sedikit." Dengan mengatakan ini, An Chong Kyu berkata lagi, "Tapi agak aneh untuk mendorong masalah ini sebaliknya. Berita bahwa ayah sakit kritis tidak pernah bocor ke publik, dan tidak ada yang tahu tentang ayah saya kecuali Anda. Bagaimana dia tahu tentang ayahku sakit kritis?" Lia Lin bertanya kepadanya, "Kapan Gu Kyogi itu tiba?" An Chong Kyu berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin 10 atau 20 menit lebih lambat dari saya, dan saya tidak dapat mengingat detailnya." Lia Lin menampar bibirnya dan berkata, "Ini benar-benar kacau. Kalau pergi dari New York dan dia pergi ke New York, dan hanya 10 atau 20 menit lebih lambat darimu, artinya pada dasarnya sama dengan bagian depan dan belakang. Ini bukan kebetulan. Ini sedikit usaha untuk menyelamatkan orang tua itu." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.